Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di sesi ketiga. Ini sesi terakhir kedua sebelum kita menutup kegiatan Bintek di hari pertama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia berada di Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis SPP TIK tahun 2024. Baik, kira-kira sesi keberapa ini di hari pertama? Betul sekali. Ini adalah sesi ketiga ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sesi ketiga ini saya akan memberikan beberapa catatan materi. Bisa dilihat di layar ya, Bapak dan Ibu. Ini merupakan sesi yang ketiga di hari ini. Sesi apa? Sesi transformasi perpustakaan. Ya, sesi yang ketiga merupakan lanjutan dari sesi yang kedua. Setelah sesi kedua, kita membahas bersama Mbak Tuti mengenai penguatan literasi untuk mendukung Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka, di mana literasi ini sangat penting untuk membentuk karakter dan juga meningkatkan sumber daya manusia dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Baik, di sesi ini apa saja yang akan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman pelajari? Di sesi ketiga ini kita akan sama-sama memahami strategi transformasi perpustakaan, kemudian memahami juga strategi transformasinya bagaimana. Setelah itu, peserta mampu menyusun rencana kerja. Baik, sekarang kita akan mulai menonton video. Kira-kira video apa yang akan saya bagikan? Bapak dan Ibu, mari kita lihat dulu videonya. Kita akan berkenalan dengan Ibu Siti dari Desa Bojongkenyot. Tolong disimak karena habis ini kita akan melaksanakan diskusi bareng-bareng. Yuk, mari kita simak. Halo semuanya, kenalin, Aye Ibu Siti Munaroh. Nah, biarpun masih muda gini, Aye itu kepala perpustakaan Desa Bojongkenyot loh. Nah, hari ini Ibu Siti mau ngajak nih teman-teman semua buat jalan-jalan ke kampung Desa Bojongkenyot. Yuk, let's go. Nah, sini-sini sekarang kita lagi ada di sekolah Desa Bojongkenyot. Yuk kita tanya adik-adiknya. Nah, tadi kan kita udah ketemu sama adik-adik. Sekarang kita mau ketemu sama ibu-ibu nih. Yuk, ikutin. Wah, iya nih, ada apa, Nek? Neng siapa ya? Ini Siti Munaroh, Nek, dari perpustakaan. Oh, Neng Mm-mm. Siti, perpustakaan deket desa sini. Iya, deket Balai Desa, itu sebelah situ, Nek. Nek, maaf, saya buru-buru ya, Nek. Iya, Boleh nggak mm, nenek-nenek kayak kita nih mm-mm. ikut kegiatan di perpustakaan? Ya boleh Biar dong. ada hiburannya, bosan. Oh, iya boleh, Nek. Nanti kami upayakan ya kegiatan buat Nenek. Ya, Ya, hati-hati ya. oke, mari dulu, Nenek. Moments later. Ternyata penduduk desa ini perlu bantuan ya. Tadi udah ada nenek-nenek butuh kegiatan. Terus ada ibu-ibu butuh keterampilan. Dan ada adik-adik yang butuh belajar menggunakan komputer. Sepertinya perpustakaan harus melakukan sesuatu deh. Kita butuh sesuatu deh buat desa ini. Aku mau buat rencana untuk desa Bojong Priok. Tapi sebelum itu, kayaknya aku butuh promosi dan juga kolaborasi deh. Ayo, semangat. Waktunya kita jadi pahlawan desa nih. Ini nih buat desa kita. Semua ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama.
Kita bukan sebagai pada ke depan. Jadi timbang menit. Kita bukan jalan yang baik. Akan semua jatuh kita. Dalam sesat menit. Kelas mana baru. Kelas mana baik. Kelas mana baik. Coba diam malam hanya untuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang kuucap. Menjelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh sepi karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tujuan. Hari bersinar selalu. Ini yang ku minta penuh bersamamu teman semua, karena ini tak akan kita jadi timbang kita kembali. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu. Esok mentari akan datang, bawa sejuta harapan. Iya, baik, terima kasih sudah menyimak video Bu Siti. Dan sekarang kita akan berdiskusi tentang video tersebut. Dan untuk memulai diskusi ini, saya boleh dong meminta reaksi-reaksi dari teman-teman bahwa teman-teman itu masih ada di sini di Zoom meeting ini. Boleh saya minta reaksi love-nya? Ayo, oke, baik. Saya sudah melihat dari siapa saja ini. Banyak sekali. Baik, baik, baik ya. Untuk reaksi di sini, tombol reaksi berada di jajaran terbawah ya, Bapak dan Ibu. Ada icon seperti smile itu. Nah, itu reaksinya bisa diklik kemudian berikan reaksi atau klik yang love gitu ya. Baik, kita mau diskusinya Bapak dan Ibu. Kira-kira ada apa sih dengan Bu Siti di video tadi? Yuk, kita bahas-bahas sedikit yuk, spill-spill sedikit nih. Masalah apa sih yang ditemukan oleh Bu Siti tadi di video tadi? Boleh dijawab ya di kolom komentar apa saja masalah yang ditemukan Bu Siti. Betul. Anak-anak yang butuh bahan bacaan katanya. Betul sekali. Kemudian apalagi ini? Ibu-ibu butuh pelatihan masak ya, butuh buat nambah penghasilan. Baik, kita lihat lagi di kolom komentar ya, silahkan Bapak dan Ibu menuliskannya. Ada nenek-nenek juga. Baik. Kemudian setelah menemukan masalah, itu apa sih yang dilaksanakan oleh Bu Siti? Coba boleh dikomentar lagi dong Bapak dan Ibu. Silahkan berkomentar di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan buka sedikit, intip-intip sedikit siapa saja yang sudah menjawab. Pak Andri, terima kasih sudah menjawabnya. Betul. Yang dilakukan Bu Siti langsung merancang kegiatan yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan. Iya, betul sekali. Kemudian perpustakaan melaksanakan promosi untuk menjaring pesertanya dan juga melaksanakan seluruh kegiatan itu dipromosikan baik tadi apa media sosial, media cetak, elektronik ataupun juga yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, perpustakaan ini harus meningkatkan layanannya. Ya, karena di strategi program TPBS ini ada 3 strategi program yang harus Bapak dan Ibu terapkan di dalam menjalankan program ini. Yang pertama, perpustakaan itu harus meningkatkan layanan. Nah, peningkatan layanan ini meliputi meningkatkan kualitas layanan informasi, baik itu bahan pustakanya, komputer, internet, dan penyediaan buku bermutu. Dan tentu saja yang sudah hadir pada hari ini yaitu TBM dan juga Perpustakaan Desa yang akan mendapatkan stimulus 1.000 buku ya dari Perpustakaan Nasional. Selamat sekali lagi saya ucapkan Bapak dan Ibu merupakan orang-orang terpilih di dalam kegiatan literasi, peningkatan literasi di daerahnya masing-masing dengan mendapatkan stimulan 1.000 buku dari Perpustakaan Nasional. Nah, hal ini untuk apa? Untuk mendorong pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
Kemudian, strategi yang kedua di dalam program TPBIS ini adalah pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat itu apa? Nah, ada yang tahu? Boleh komentar di kolom chat. Ayo, silakan. Kira-kira ada yang tahu? Pokoknya yang melibatkan masyarakat tuh. Oke, baik. Pelibatan masyarakat itu merupakan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan penguatan literasi atau penguatan fasilitasi kegiatan untuk pembudayaan kegemaran membaca. Dan strategi yang ketiga adalah advokasi, yaitu melakukan advokasi untuk membangun ekosistem pendukung program. Jadi, sekali lagi, di dalam program TPBIS ini atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini memiliki 3 strategi. Yang pertama adalah peningkatan layanan informasi. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah advokasi. Jika perpustakaan sudah menerapkan ketiga strategi program itu, akan terjadi penguatan literasi masyarakat untuk mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yuk kita bahas satu persatu dari ketiga strategi ini. Strategi yang pertama ada yang namanya peningkatan layanan informasi. Nah, untuk peningkatan layanan informasi ini kenapa harus ditingkatkan gitu ya? Apa kaitannya dengan perpustakaan? Baik. Ada yang tahu nggak? Ya, kita geser sedikit bahwa peran perpustakaan di sini sebagai penyedia akses informasi. Menurut siapa? Memangnya iya perpustakaan bisa berperan sebagai penyedia akses informasi? Iya, secara sudah tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Jadi, di dalam hal ini, peran perpustakaan sangat penting dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat, maka perlu ditingkatkan strategi peningkatan layanan informasi. Dan disebutkan juga oleh siapa? Oleh Syafruddin Aziz. Pada tahun 2014, pada bukunya, di halaman ke-17 disebutkan bahwa peran perpustakaan itu menghimpun seluruh sumber informasi, mengolah bermacam-macam informasi, menyebarluaskan sumber informasi kepada masyarakat, dan masih banyak lainnya. Sekarang, kita akan menonton bagaimana sih peningkatan layanan informasi di perpustakaan yang dilaksanakan. Mari kita cek video berikut ini. Oh, tidak ada suaranya ya Bapak dan Ibu ya? Baik, saya akan berikan terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu. Penasaran bagaimana videonya? Ayo, gimana? Kita akan cek dulu terlebih dahulu. Aduh, kok saya lupa mainnya di sebelah mana ya? Oke. Kita cek terlebih dahulu dan inilah dia video. Oke, bagaimana? Sudah terlihat?
Ya, gimana videonya Bapak dan Ibu terkait dengan strategi TPBS yang pertama, yaitu peningkatan layanan informasi. Oke, yuk kita berdiskusi kembali. Masih ada nggak sih pesertanya di sini? Yuk, saya boleh minta reaksi-reaksinya, reaksi jempolnya Bapak dan Ibu. Putar lagi videonya. Nggak apa-apa. Yuk kita diskusi dulu. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dipahami dari video tersebut? Aduh, keklik lagi deh. Kira-kira yang dipahami dari video itu apa? Boleh langsung komen ya di kolom chat aja. Boleh, silakan Bapak dan Ibu. Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk peningkatan layanan perpustakaan? Oke, baik. Kita langsung masuk ke strategi yang kedua, pelibatan masyarakat. Setelah sebelumnya itu ada strategi yang pertama yang namanya peningkatan layanan informasi. Tadi di video sudah diberikan contoh-contohnya bahwa strategi itu diterapkan di perpustakaan, dilaksanakan melalui peningkatan bandwidth internet, penataan layout, nambahan buku, dan masih banyak lagi lainnya untuk melaksanakan strategi yang pertama ya, peningkatan layanan informasi. Lanjut ke strategi yang kedua, Bapak dan Ibu, yang harus diterapkan adalah pelibatan masyarakat. Di dalam melaksanakan pelibatan masyarakat, kita perlu mengidentifikasi dulu langkah-langkahnya seperti apa ya. Pertama, harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, seperti yang dilaksanakan oleh Bu Siti tadi ya di video tadi. Dia keluar dari perpustakaan, kemudian mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi di masyarakat. Ada anak yang butuh bahan bacaan, nenek-nenek butuh kegiatan, ibu-ibu juga butuh penghasilan. Setelah itu, apa yang dilaksanakan Bu Siti? Merancang kegiatan, Bapak dan Ibu. Merancang kegiatan yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan. Setelah itu, karena perpustakaan tidak bisa melaksanakan langsung kegiatan, beliau itu mencari dukungan sumber daya dari pihak lain. Ada tadi kepala sekolah, kemudian Pak Kades, dan masih banyak lainnya. Setelah melaksanakan itu, beliau melaksanakan promosi dan juga mobilisasi peserta. Jadi siapa aja yang mau ikut kegiatan, dilaksanakan dulu promosi sebelum kegiatan gitu ya. Dan promosi ini dilaksanakan sebelum kegiatan untuk menjadi peserta dan juga setelah kegiatan untuk diketahui banyak orang bahwa perpustakaan kita sudah melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat. Nah, setelah itu dilakukanlah kegiatan pelibatan masyarakat dan setelah dilakukan kegiatan apakah langsung stop begitu aja? Tidak. Laksanakanlah pemantauan dan evaluasi proses dan dampak dari kegiatan. Apakah kegiatan yang kita laksanakan di perpustakaan itu menghasilkan dampak atau dirasakan langsung oleh masyarakat atau tidak? Nah, berikut adalah contoh-contoh kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan desa, kelurahan, dan juga TBM. Ada berbagai macam kegiatan dilaksanakan seperti di Desa Kulang ini di Kudus ada kelas TIK dasar, kemudian di Aceh ini ada kerajinan tangan, ada pelatihan membuat selai pala ini di Fakfak ya, kemudian juga diskusi mahasiswa, ada juga kegiatan merajut dan pelatihan membuat cincau dan semua ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perpustakaan yang bertransformasi dengan menerapkan ketiga strategi program TPBIS yaitu peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan yang ketiga apa? Advokasi. Betul sekali. Karena tadi sudah saya singgung yang advokasi, gimana sih advokasi itu, teman-teman?
Ada yang tahu nggak kira-kira advokasi itu apa? Kegiatannya apa aja? Yuk, kolom komentar lagi yuk, kita sapa-sapa lagi di kolom komentar. Baik, saya lihat dulu kolom komentar siapa yang akan berkomentar. Mhm. Ya, baik, terima kasih. Di dalam kegiatan advokasi, Bapak dan Ibu, kita melaksanakan kegiatan lobby. Kegiatan lobby ini merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain ya Bapak dan Ibu ya, baik itu perorangan, lembaga, pemerintah gitu ya, organisasi dengan tujuan tertentu. Ini biasanya kalau kita mau ada tujuan tertentu pasti lobby dulu nih gitu ya. Dan itu juga kita laksanakan di perpustakaan. Kalau kita butuh sumber daya seperti pelatihan merajut, kita butuh nih ya sumber daya untuk pelatihnya. Nah, kita ngelobi dulu nih siapa yang kira-kira bisa jadikan narasumber gitu ya. Setelah melaksanakan lobby, Bapak dan Ibu, kegiatan advokasi itu juga dilaksanakan dalam bentuk kemitraan. Kalau ini menjalin hubungan yang diberikan secara dua arah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk kemitraan, jika tadi kalau lobby itu perpustakaan aja sih yang untung gitu ya. Kalau misalkan kemitraan itu menghasilkan dua manfaat yang baik di perpustakaan ataupun juga di mitra. Dan kegiatan promosi. Kegiatan promosi ini merupakan kegiatan memberikan informasi, mempengaruhi, dan menghimbau kepada masyarakat. Jadi diingat lagi bahwa di dalam strategi program TPBIS ini ada 3 strategi, yaitu peningkatan layanan informasi, kemudian pelibatan masyarakat, dan advokasi. Dan di advokasi ini kita melaksanakan 3 kegiatan, ada lobby, kemitraan, dan juga promosi. Kegiatan advokasi ini seperti apa? Nah, kegiatan advokasi ini bisa kita lihat, Bapak dan Ibu, ini ada advokasi mendapatkan bantuan buku dari pemerintah desa di Perpustakaan Desa Gunung Putih di Kaltara. Karena perpustakaannya ini nggak punya buku nih, jadi eh, pengelolanya langsung mengadvokasi pemerintah desanya nih. Ini perpustakaan kita kurang buku, Bapak dan Ibu, gitu ya, di pemerintahan desa, gitu. Jadi diberikanlah buku bantuan dari pemerintah desa. Ada contoh lainnya juga, ini yang di Kalimantan Tengah kalau yang ini. Ini nambah 2 unit komputer layanan, ini di perpustakaannya di Lamandau ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga di Jayapura juga ini advokasinya buat tambah gedung. Dan masih banyak lagi kegiatan advokasi yang bisa Bapak dan Ibu atau teman-teman laksanakan di TBM-nya dan juga di perpustakaan desanya. Kita advokasi kemana aja sih untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari manapun yang bisa mendukung keberlanjutan perpustakaan. Nah, ini contoh apa, pemirsa? Kegiatan promosi, betul, yang dilaksanakan oleh perpustakaan. Ini ada contohnya di media sosial, bisa dilaksanakan promosi mengenai kegiatan perpustakaan yang sudah dilaksanakan, itu adalah perpustakaan keliling, kemudian juga mengaji di media sosial Instagram, kemudian ada di media cetaknya di Sulsel, gitu ya, radio, banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan promosi. Terus kenapa sih kita perlu promosi dan publikasi perpustakaan? Menurut Bapak dan Ibu, kenapa coba? Yuk, kita berkomentar lagi. Saya lihat. Ada nggak nih? Betul sekali. Ada dari Bapak ini? Wah, banyak nih. Oke, kita buka lagi. Pertama, kenapa sih kita itu perlu promosi? Karena untuk menginformasikan layanannya. Kita perkenalkan, sosialisasikan layanan perpustakaan sehingga bisa menimbulkan tertarik pemustaka. Sesudah eh, menginformasikan juga kira-kira apa lagi gitu ya manfaatnya itu harus dipromosikan itu kenapa? Karena kita bisa meningkatkan kolaborasi dan dukungan dari pihak lain untuk mendapatkan stakeholder dan juga komunitas untuk pengembangan perpustakaan, kemudian meningkatkan pemanfaatan. Di sini berarti pemanfaatan dalam meningkatkan minat budaya baca, dan yang keempat ada meningkatkan jumlah pengunjung. Kita harus promosi juga karena kita perlu promosi untuk meningkatkan pengunjung dan membangun citra layanan yang baik. Sebagai apa? Sebagai daya tarik. Artinya apa? Artinya perpustakaan ini kalau sudah memiliki kesan yang baik, bisa memberikan layanan yang terbaik kepada pemustaka dan akan menjadi citra yang positif di masyarakat. Nah, ini yang paling penting selanjutnya Bapak dan Ibu. Rencana kerja strategi transformasi perpustakaan. Bapak dan Ibu, setelah Bintek ini, hari pertama ini, saya dan Mbak Tuti akan memberikan PR. Aduh, kayaknya langsung yang, Mbak, kenapa dikasih PR gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah menjadi mitra kami, tentu tidak kaget mendapatkan PR ini, namun untuk yang baru,
Pasti akan kaget, aduh kok Binteknya dikasih PR ya. Kita lihat PR-nya apa. Bapak dan Ibu, ini tadi kita sudah bahas nih pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan perpustakaan di slide-slide sebelumnya ya. Dan saya mau memberikan tugas untuk Bapak dan Ibu, ini PR yang harus dikerjakannya yaitu membuat rencana kerja layanan perpustakaan. Contohnya dengan yang ada di slide dan dikumpulkan ya Bapak dan Ibu ya. Dikumpulkannya di mana? Nanti kita berikan link untuk pengumpulannya. Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya itu di hari kedua setelah Bintek ini selesai. Jadi jangan live group terlebih dahulu. Oke, rencana kerja peningkatan layanan ini ada contohnya. Yang pertama ada kegiatan pengadaan 2 unit komputer di minggu keempat. Kemudian penanggung jawabnya Siti Munawaroh. Sumber dananya dari PT CSR PT Gemilang. Kemudian sumber daya yang dimilikinya ada komputer. Kalau yang belum dimilikinya ada 2 unit komputer. Bu, kalau gitu kan susah. Harus perlu dana untuk pergi ke perusahaannya. Nah, sedangkan kami kan tidak punya dana. Laksanakanlah dulu yang paling mudah dan tidak memerlukan biaya, yaitu ubah tata letak layanan. Buat kenyamanan di perpustakaan Bapak dan Ibu, di TBM Bapak dan Ibu, dan di rencana kerja ini bisa dilaksanakan. Ini terserah bahwa waktunya dan Bapak dan Ibu maksimalnya itu 3 bulan setelah Bintek ini selesai gitu ya. Kita rencanakan untuk 3 bulan ke depan apa yang akan dilaksanakan Bapak dan Ibu di dalam meningkatkan layanan perpustakaan TPBS ini di masing-masing perpustakaan. Penanggung jawabnya siapa? Kemudian sumber pendanaannya dari mana? Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ada, silahkan. Sumbernya dari mana? Dituliskan. Sumber daya yang dimiliki perpustakaannya ada SDM pengelola perpustakaannya. Sumber daya yang belum dimilikinya tidak ada. Karena dalam penataan layout itu kita tinggal membersihkan perpustakaan kita, menata kembali rak-raknya. Ya. Dan ini ada contoh rencana kerja pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini contohnya masalahnya 25 orang kepala keluarga di desa Bojong Kenyot gitu ya. Mau kegiatannya pelatihan membuat jamu, sasarannya 25 ibu rumah tangga. Waktunya juga harus jelas, tempatnya di Perpusdes atau TBM Bapak dan Ibu. Kemudian biayanya sertakan jika perlu biaya, jika tidak, misalkan saja Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk mengajar kelas bahasa Inggris, tentu saja dalam narasumbernya berarti tidak usah yang lain. Manfaatkanlah sumber daya di perpustakaan atau SDM pengelolanya. Dalam hal ini adalah Bapak dan Ibu. Ya. Penanggung jawabnya juga siapa? Boleh Bapak dan Ibu sekalian? Boleh. Kemudian sumber daya yang dimiliki perpustakaannya apa? Yang tidak dimilikinya apa? Nah, kemudian juga ada rencana kerja advokasi. Kalau ini mau advokasi kemana? Oke, saya harus stop dulu ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti Bintek ya.